Saudara-saudara, saya tidak tahu seberapa yakinnya saudara pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tetapi kalau saudara harusnya mengaku sebagai Kristen, saudara harus yakin 100%, nggak ada ruang yang kosong di sana yang membuat saudara bisa digoda atau dibuat ragu. Karena memang kalau kita bicara kekristenan itu memang sangat eksklusif sifatnya. Karena itu hari ini saudara, saya coba ingin mengajak kita, saya ingin mengajak kita memahami bahwa memang kekristenan itu sentralnya Yesus Kristus. Dan dalam Yesuslah kita menerima berkat rohani dari dalam sorga. Tapi sebelum saya masuk pada pembahasan ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat atau memahami sebenarnya ada dua metode atau metodologi pendekatan atau pemahaman atau penafsiran dalam Alkitab. Cara orang memahami Alkitab itu hanya ada dua metode. Yang pertama pendekatan deduktif. Deduktif itu artinya begini, kesimpulan itu dibuat berdasarkan fenomena. Misalkan kira-kira fenomena yang terjadi seperti apa, si A, si B, si C, si D, atau mayoritas orang berpikiran seperti apa. Setelah itu, maka itu dianggap sebuah kebenaran. Dan supaya kesannya rohani, maka dicarilah ayat dari Alkitab yang mendukung fenomena itu. Dengan kata lain, deduktif adalah kesimpulan dibuat dulu, baru dicari ayat Alkitab untuk mendukung kesimpulan yang dibuat. Bisa dipahami? Nah ini yang sering terjadi saudara dalam dunia maya kita. Makanya orang berdebat dengan kesimpulan yang dia buat. Berdebat lagi dengan kesimpulan yang dibuat orang. Tetapi kalau misalnya kita memakai metodologi yang kedua itu induktif, kita belajar Alkitab itu dengan pikiran kosong. Jadi Alkitab mengatakan apapun, ya itu kita terima. Dari dalam, induktif. Jadi artinya apa? Kita nggak tergantung pada fenomena, tetapi apa kata Alkitab? Yesus menggunakan metode ini, saudara. Makanya dia selalu berbenturan dengan orang Farisi. Orang Farisi menggunakan adat istiadat, budaya mereka, kebiasaan mereka sebagai sebuah kebenaran. Nah ketika Yesus datang murni dengan firman Tuhan, mereka terganggu. Kenapa? Mereka sudah membudayakan pikiran yang mereka miliki dalam budaya orang Yahudi. Tapi Yesus datang murni makanya Yesus seringkali mengutip Alkitab juga dalam Perjanjian Lama, betul enggak? Bukankah kamu ingat? Karena itu mulai dikaburkan hanya karena fenomena-fenomena yang terjadi. Artinya begini saudara tidak perlu bingung, enggak perlu ragu dengan perdebatan-perdebatan di luar sana, di YouTube kah, dimanapun itu. Yang penting saudara kembali ke Alkitab aja. Saudara bisa memahami sebetulnya kalau dia pakai deduktif, maka dia hanya gunakan Alkitab mendukung kesimpulan yang dia buat. Nah karena itu saudara, saya menggunakan pendekatan induktif dalam khotbah-khotbah kita. Nah karena pendekatan induktif saudara yang sering saya gunakan adalah, saya melihat teks berdasarkan konteks. Walaupun saya tahu ini pembelajaran di sekolah teologi, tapi jemaat sekarang juga memang harus diajari berteologi, karena kadang-kadang ada orang-orang agak liar di luar sana merasa ini benar. Jadi teks itu berdasarkan konteks. Artinya begini, orang bertanya, kenapa saya kalau misalkan baca khotbah saya, misalkan pengkhotbah pasal 3, hanya pasal 3 itu aja. Kesannya kok kayaknya pendeta kalian miskin ayat, katanya. Bukan miskin ayat. Tetapi teks itu harus dalam konteksnya, saudara. Nggak mungkin saya menjelaskan pengkhotbah 3 dari Matius pasal 2 misalnya. Karena beda. Harus dijelaskan dalam konteks itu. Artinya begini, sambil satu contoh, kalau saya dapat surat dari salah satu saudara, misalnya saya X lah katakan, saya baca surat itu, kemudian saya dapat surat lagi dari si Y. Saya nggak bisa berkata pada seseorang, oh saya dapat surat dari si X, tapi sebenarnya si E mengatakan begini. Kira-kira gimana? Saudara katakan, loh sebenarnya Bapak ini sedang baca surat siapa? Alkitab juga sama saudara. Nah mungkin saudara terjadi perdebatan dalam pemikiran, tapi kalau saudara mendalami saudara akan paham. Nah karena itu hari ini juga saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memahami, Kristen itu apa sih sebenarnya? Kristen itu apa? Nah
Ada 3 pendekatan atau ada 3 pemahaman tentang agama. Kalau di minggu lalu kan ada, masih ingat minggu lalu sahabat Bapak? Tentang agama atau ibadah itu, ada yang pertama sifatnya apa? Boleh ngetes-ngetesin. Apa? Transaksional. Yang kedua, ritual. Yang ketiga, spiritual. Saya nggak mau jelasin. Kalau saudara kurang jelas, lihat di YouTube. Sekarang enak saudara, semua kan direkam di YouTube. Nah sekarang ada lagi, saya mau ajak kita, ini yang beredar, agama-agama itu sebenarnya bukan lagi metode pendekatan, tapi sifatnya seperti apa. Yang pertama dikatakan ada yang memahami agama itu eksklusif. Saudara tahu kekristenan itu eksklusif, artinya apa? Dia berbeda dengan agama apapun. Tentu bukan hanya agama Kristen yang mengatakan demikian, agama lain juga mengatakan demikian. Karena merasa berbeda dengan yang lain. Cuma eksklusifnya kekristenan adalah sifatnya kita kristosentris. Kristosentris, artinya apa? Kristus adalah pusat dari kekristenan. Jadi Kristus artinya apa? Bahwa Allah sudah memperkenalkan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu kristosentris. Jadi agama Kristen itu memang kristosentris. Jadi kalau saudara mengaku Kristen, enggak ada pilihan, memang kristosentris. Arti Kristen aja kan pengikut Kristus. Betul? Kristosentris. Nah, nanti kita akan lihat kenapa kita meyakini kekristenan itu kristosentris, saudara. Tapi ada juga pendekatan yang kedua yang mengatakan enggak, agama itu sifatnya inklusif. Artinya apa? Kebenaran itu bahkan Kristus ada di agama-agama lain. Walaupun tidak tersurat, tapi tersirat. Tapi ada juga mengatakan begini, enggak, saya menganut paham pluralisme. Artinya apa? Di semua agama kan ada Tuhan. Jadi menggeser dari kristosentris ke teosentris. Ke Allah. Semua agama percaya adanya Allah. Iya. Nah itulah sebabnya saudara, pluralisme juga ditolak, bukan hanya Kristen menolaknya, tapi ada agama lain juga menolak pluralisme. Kenapa? Karena ada fanatisme yang enggak. Di agama kita hanya Kristus. Hanya Kristus. Nah saudara, ini hanya sekedar aja. Jadi kalau saudara mulai dengar di luar sana, oh agama mereka eksklusif, memang iya. Kristen kok sangat eksklusif? Iya. Satu contoh misalnya begini, satu ketika saya pernah ditanya orang, menurut saya agama paling sombong agama Kristen. Kenapa? Karena Tuhannya sombong, maka akhirnya umatnya juga sombong. Saya tanya, kenapa katakan agama kami agama sombong? Iya, kan di Alkitab kalian ada tertulis, Yohanes 14 ayat 6, dia hafal lagi. Padahal bukan Kristen, saudara. Saudara aja mungkin nggak ingat. Bukan nggak hafal, nggak ingat. Maka kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia hafal ayat itu hanya untuk nyerang Kristen. Saya bilang begini, oh gitu ya. Jadi menurut kamu gara-gara itu agama kita sombong. Iyalah. Masa ada klaim seperti itu hanya lewat Yesus? Saya tanya lagi, jadi menurut Anda gimana memang kalau selamat? Ya buat aja baik. Masa enggak masuk surga kalau kita buat baik? Saya tanya lagi, nah kalau kita buat jahat enggak? Jahat buat. Jadi tinggal dikurangi aja Pak. Kalau banyak-banyak masuk surga, kalau banyak jahatnya ya masuk neraka. Saya tanya dia, Bapak gimana? Banyak baik atau jahat? Oh kalau saya jangan tanya Pak, saya orang jahat saya. Nah terus kalau Bapak mati gimana? Ya terserah Tuhan. Saya tanya lagi, kira-kira ada enggak orang banyak baiknya? Dia tanya, ada enggak ya? Enggak, saya tanya Bapak, saya bilang, kayaknya enggak ada deh. Nah kalau enggak ada berarti semua masuk neraka dong kita. Saya bilang, karena itulah Yesus katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena manusia enggak mampu menolong dirinya. Sehingga Yesus menyiapkan dirinya sebagai jalan untuk masuk surga. Kemudian saya jelasin. Puji Tuhan, akhirnya dia ke gereja. Yang artinya begini, kita paham kita kristosentrisnya bukan sekedar mengada-ada. Nah, dari sini saudara, mari kita coba belajar. Berkat rohan dalam sorga itu diberikan lewat Yesus Kristus. Lihat dalam Efesus pasal 1. Jadi sekali lagi saudara, hari ini saya khotbah dari Efesus 1. Enggak dari ayat lain, tapi Efesus 1. Ya. Jadi teks dalam konteksnya. Dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah,
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Jelas? Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Clear, betul? Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita ada di bumi, tapi diberkati dengan berkat rohani yang di dalam surga. Bukankah ini hak istimewa, saudara? Kita di bumi, tapi diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Nah, bahkan dia tegasin lagi di ayat yang ke-13, aku katakan dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Menerima bagian apa? Berkat rohani dalam surga itu. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya Allah. Kami katakan di dalam Kristus, ditegasin lagi sama Rasul Paulus. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Saudara, karena itu kalau kita bicara tentang Kristus, ada banyak hal yang susah dicerna dengan akal. Misalnya orang perdebatkan, apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan misalnya? Karena apa? Kalau pendekatan kita, pendekatan logika berpikir nggak akan nyambung, saudara. Bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Itu udah jadi rumit, saudara. Apalagi dikatakan ketika Yesus di bumi, dia manusia 100%, Allah 100%. Tambah rumit lagi, saudara. Kenapa? Kita coba memahami Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran yang terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa mengkaji yang tidak terbatas dengan pikiran yang terbatas? Satu contoh misalnya begini deh. Kita ngobrol sama seseorang. Ketika nggak nyambung, saudara katakan, aduh kita berhenti aja ngobrol, nggak nyambung. Saya ngomong di sini, kamu ngomong di sini. Nggak akan nyambung. Apalagi kita bicara tentang Tuhan, saudara. Karena itu belajar tentang Tuhan nggak akan pernah selesai. Di hari Jumat dalam ibadah doa saya katakan, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Itu bukan sekedar ketika kita baca dan kita dengar. Tapi pengenalan Tuhan itu hubungan pribadi sifatnya. Sejauh mana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, sejauh itulah kita mengenal Tuhan. Betul, saudara? Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi harus jadi pengalaman pribadi. Karena itulah kalau orang bicara Tuhan akan berbeda-beda. Karena apa? Dia akan ceritakan hubungan pribadi dia, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betul, saudara? Nah, kembali. Nah, sekarang kita lihat, apa sih berkat rohani di sorga yang diberikan dalam Kristus? Yang pertama adalah di dalam ayat 4 dan 5. Saya kembali ke atas lagi, dalam pasal 1, 4 dan 5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Singkatnya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tetapkan kita jadi anaknya. Jadi anaknya. Mungkin sudah berpikir, loh dunia belum dijadikan, kayak ini berlebihan. Enggak. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dunia kita ini tidak pernah terputus. Waktu itu enggak boleh terputus. Dari sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rancangan bagi dunia ini sampai dunia selesai. Amin, saudara. Dan dia juga tahu pada hari ini, tanggal 5 Mei 2024, bahwa ada orang ke gereja di RPC pakai baju hitam, misalnya. Dalam kemahatauan Allah. Betul, saudara? Dia tahu. Dia tahu. Saudara, kok nggak bilang baju putih gitu ya? Kok baju hitam gitu ya? Saudara, yang baju putih juga tahu juga Tuhan. Saudara jangan ngiri lah, yang hijau pun tahu. Semua tahu Tuhan. Artinya kemahatauan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini yang Paulus mengatakan. Artinya apa? Kita ini bagian dari rancangan Allah yang sejak lama untuk dijadikan anak-anak Allah.
Saudara menjadi anak Allah itu kan hak istimewa. Berkat rohani yang di dalam sorga diberikan kepada kita yang jadi anak Allah. Artinya apa? Berarti kita berhak dong berkat rohani di sorga. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang berani mengatakan dia anak Allah? Berapa banyak orang yang berani? Saya berharap saudara berani mengatakan saudara anak Allah. Karena memang ayatnya begitu. Kecuali saudara nggak percaya, ini rugi saudara. Bicara anak, bicara ahli waris. Setuju anak-anak? Orang tua pasti dengan berat hati setuju. Enggak lah, dengan senang hati loh orang tua mewariskan pada anaknya. Saudara, kita bicara ahli waris. Simpel-simpel aja saudara. Seorang anak yang masih tinggal sama orang tuanya. Kalau orang tanya, ini rumah siapa? Ya rumah aku lah. Padahal masih atas nama orang tuanya. Tapi coba sebaliknya, seorang orang tua tinggal sama anaknya. Kalau orang tanya, ini rumah siapa? Berani dibilang, rumahku lah. Begitu bilang, rumahku lah. Menantu langsung tanya, ini sertifikat atas nama siapa? Artinya apa? Milik ayah otomatis milik anak. Betul? Jadi kalau kita dijadikan anaknya oleh Bapa di sorga, berarti kita pemilik sorga. Kan gak berlebihan saudara. Karena itulah kalau kita katakan, saya percaya karena saya percaya pada Tuhan Yesus. Bahwa dalam Yesus saya memiliki sorga, itu gak berlebihan. Karena memang dikatakan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kecuali saudara menolak jadi anak Allah. Karena Alkitab mengatakan barang siapa percaya, diberinya hak istimewa menjadi anak-anaknya. Inilah berkat pertama dari sorga, kita dipilih dan ditetapkan menjadi anak Allah. Yang kedua, dalam ayat 7 dan 8, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan itu pengampunan dosa. Pengampunan dosa diampuni menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya senang saudara, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara tahu arti kasih karunia? Kasih karunia artinya kita menerima sesuatu yang termasuk yang tidak pantas kita terima. Kita berdosa layak nggak diampuni? Nggak layak. Kita jahat kok. Tapi namanya kasih karunia. Ya kita diampuni. Kenapa? Karena kita dijadikan anaknya. Kita ditebus. Kita ditebus saudara. Harusnya itu buat kita bangga. Kita bukan orang baik, betul saudara. Semua kita pernah jahat atau banyak melakukan kejahatan. Menyakiti orang lah, dan sebagainya lah. Tapi Alkitab mengatakan apa? Di dalam Kristus. Ketika kita percaya dan mengaku kepada Dia, mohon ampun, selesai dibuat Tuhan. Tuhan gak lagi melihat dosa kita, tapi Tuhan melihat darah Yesus yang sudah menutupi segala dosa kita. Yesus yang tersalib. Bukankah ini berkat rohani yang luar biasa, saudara? Di dunia ini kita sekali dua kali berbuat salah sama orang gak diampuni, bahkan katakan sampai mati gak kuampuni kau. Itu baru 2 loh kesalahan. Halo, betul enggak? Pernah saudara dikatakan begitu, disumpahi begitu? Sampai mati aku, bahkan mati pun aku, jangan lihat aku. Nah, coba sampai segitunya dendamnya saudara. Bahkan orang Batak mengatakan apa? Mardomu di Tanorara. Wow. Berat mengampuni, tapi Yesus. Saudara mau hitung dosa saudara diampuni Yesus? Terlalu banyak. Tapi itulah berkat rohani dalam sorga. Kasih karunia-Nya menurut kekayaan. Begitu kayanya kasih karunia-Nya. Masih ingat saudara, sebenarnya tema kita di tahun ini adalah kasih karunia. Demi kasih karunia. Kasih karunia. Grace for grace. Masih ingat saudara? Makanya saya suka. Itu lagu tema, tolong nyanyiin dong. Paling enggak sekali 2 bulan. Supaya enggak lupa bahwa dia hidup dalam kasih karunia. Jadi saudara, jangan hidup ini tertekan terus. Seolah-olah gak ada harapan. Saudara hidup dalam kasih karunia. Amin saudara. Ayo, itu berkat rohani dalam sorga. Diampuni. Dan yang ketiga saudara, dalam ayat 13-14, dimeteraikan.
Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya begini, begitu kita jadi anak Allah, dimeteraikan benar-benar abadi sifatnya kita anak Allah. Dan buktinya, lihat. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu menjadi jaminan bagian kita. Karena itulah Alkitab mengatakan anak Allah itu disertai Roh Kudus. Didiami Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong. Inilah yang akan kita peringati, Yesus bangkit, kemudian 10 hari di bumi, baru naik ke sorga, dan nanti hari ke-50 hari turunnya Roh Kudus. Jadi saudara, semua urutannya ada. Hari Kamis ini kita peringati naik dia ke sorga. Dan Alkitab mengatakan 10 hari lamanya murid-murid itu menunggu janji Allah. Roh Kudus itulah yang menyertai orang percaya. Roh Kudus itu yang membuat gereja bertahan di masa sulit. Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan bagi para murid, para rasul, walaupun banyak tekanan. Dan Roh Kudus juga yang menyertai saudara dan saya dalam menghadapi tekanan-tekanan di hidup ini, saudara. Ini jamin artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita sendiri berjuang di hidup ini. Ketika kita masih di dunia, tapi dengan berkat rohani di sorga, itu Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, semua di mana? Di dalam Kristus. Sebab di dalam Dia Allah memilih kita, sebab dalam Dia kita diampuni, dalam Dia kita dimeteraikan. Karena itu saudara, bahagialah saudara ada di dalam Kristus. Saudara menjadi anak Allah, menjadi umat pilihan Allah, memiliki hak spesial di mata Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dalam menjalani hari-hari kita.